Nggak usah curhat. Saya pikir. Saya kan nggak punya Roh Kudus menurut kamu. Jadi pandangan teologi kamu mengatakan memang saya bodoh. Itu pandangan teologi kamu. Saya nggak peduli. Saya mau tanya sama kamu sekali lagi. Konfirmasi sekali lagi nih. Apakah informasi yang kamu bawa tadi pandangan teologi atau fakta historis? Jawab. Yang saya bawa adalah fakta historis yang Oke, akan mengonfirmasi Talmud tadi itu pandangan teologi atau fakta historis. Kalau kamu bilang itu historis, maka itu betul berarti kenyataannya ya. Berarti betul yang dikatakan oleh Talmud ya. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini sahabat, saya bacakan terkhusus kepada umat Islam yang hari ini merasa bahwa segala ucapan saya terhadap oten, orang-orang cul emang nekat yang selalu menzolimi Islam, menzolimi Rasulullah, menzolimi Al-Quran, menzolimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya balas dengan ucapan-ucapan yang buruk, perkataan-perkataan buruk terhadap perilaku mereka itu. Inilah dasarnya. Allah memang tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan terus terang. Illa man zulim, kecuali oleh orang-orang yang dizalimi. Supaya lebih jelas, mari kita baca beberapa tafsir tentang ayat ini, sahabat. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia mengatakan, Allah tidak menyukai seseorang yang mengeraskan suara dengan ucapan yang buruk. Akan tetapi, diperbolehkan bagi orang yang terzalimi untuk menyebut orang yang menganiayanya dengan tindakan keburukan yang ada padanya untuk menjelaskan bentuk kezalimannya. Lalu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, setelah Allah mengolok-olok para musuh agama melalui ayat-ayat yang telah lalu dalam surat ini dan membongkar tipu daya mereka, kemudian Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya, yaitu kita orang-orang yang beriman, bahwa tidak mengapa untuk menyebutkan kezaliman orang yang zalim dan membongkar tipu daya orang yang membuat tipu daya demi menghindari keburukan, mengambil kewaspadaan dan melawan kezaliman. Jadi rumus saya mengeluarkan perkataan-perkataan buruk itu kepada mereka adalah karena mereka telah menzolimi kita. Anda mungkin tidak percaya bahwa si Ongo Elia itu telah menzolimi Al-Quran. Berikut faktanya. Namun di sisi lain, ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut. Nah, inilah salah satu dasar dari sekian banyak dasar saya mengatakan dia ini adalah ongo.
yang saya jadikan dia bahan olok-olokan. Untung saya masih memperolok orang ini. Tidak agamanya, bukan kitab sucinya. Sementara yang dilakukan memperolok-olok Al-Quran, kitab suci umat Islam. Untuk menguatkan pandangan teologis, kata si Ongo ini. Dan ini berpotensi untuk membuat kekacauan, perpecahan umat beragama di Indonesia. Makanya dia minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan reformasi terhadap hal itu. Memang lembut cara menyampaikan si Ongo ini. Tapi yang dimaksud hal itu adalah ayat Al-Quran yang katanya dapat memecah belah bangsa tadi. Tapi tetap saja ada orang yang tidak terima dengan cara saya ini. Dan bahkan seolah-olah ada kalimat dia membela si Ongok Raya ini, sahabat. Saya bacakan ya. Ini komentar dari Sasongko Bum Yantoro 1729. Saya tidak tahu nih orang Islam apa Kristen, saya tidak tahu. Tapi setidaknya dia di sini mengutip-ngutip ayat Al-Quran dan menyuruh saya untuk tidak menghujat terus-terusan kepada si Elia. Memang kalau niat Anda untuk berdakwah, katanya, jagalah lidah Anda dari mengucapkan kata-kata yang kasar, menghina, karena itu akan menjauhkan orang dari dakwah yang ingin kita sampaikan. Kata-kata yang lembut akan membuat orang tertarik dengan konten yang ingin kita sampaikan. Jangan malah membuat orang lari dari dakwah karena cara penyampaian yang kurang baik. Dari WA yang dikirimkan, nah WA yang dimaksud itu adalah pesan WA yang kemarin sudah kita videokan. Mereka tidak terima dengan cara kita menjelek-jelekkan si Elia. Nah, katanya orang yang mengirim WA itu nasihat yang bagus, katanya. Kalau Elia mengatakan Islam muncul di abad ke-6, itu bukan menghujat Islam, kata si Ongo ini, sahabat. Nah, keluar lagi kata Ongo saya kan, ya karena orang ini mau mengatakan bahwa Elia itu bukan menghujat Islam, katanya. Dengan mengatakan Islam itu baru datang muncul abad ke-6, itu bukan hujatan, katanya. Jadi si Ongo ini menerima bahwa kita ini dikatakan agama yang baru. Itu adalah pemahaman dia, katanya. Jadi pemahaman si Elia itu bukan hujatan. Saya katakan ya bahwa hujatan itu memang berasal dari pendapat individu, pemahaman sendiri tanpa ada dasar. Jadi si Elia Ongo itu nggak punya dasar sejarah yang jelas sehingga dia mengatakan bahwa Islam baru datang abad ke-6. Dia mengatakan Islam itu dimulai sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal kan tidak demikian. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga membawa ajaran Islam, tauhid, mengesahkan Allah, menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Oh, pasti pembela si Elia mengatakan itu kan versi Al-Quran. Kita buka sejarah di dalam Bible mereka, sahabat. Tauhidnya Nabi Musa alaihissalam, buka Ulangan 4 nomor 35. Semua ditunjukkan Tuhan kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah dan tidak ada yang lain. Ulangan 6 ayat 4. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Tauhidnya Nabi Daud, Samuel 7 nomor 22. Engkau sungguh besar, ya Tuhan Allah, hanya engkaulah Allah, tidak ada yang sama dengan engkau. Kami tahu hal itu sebab sudah diberitahukan sejak dahulu. Tauhidnya Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Dan berdoa, Tuhan Allah Israel, di langit ataupun di bumi, tak ada yang seperti engkau. Engkau menepati janjimu dan menunjukkan kasihmu kepada umatmu yang setia dan taat dengan sepenuh hati kepadamu. Ini fakta sejarah. Ajaran Islam itu, tauhid itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin, penutup dari para nabi dan penyempurna ajaran Islam. Itu memang baru dilakukan pada abad ke-6 dan 7. Itulah makanya saya katakan si Elia ini ongo, ngakunya si ahli fakta sejarah, tapi sejarah nggak tahu. Asal cuap-cuap saja. Dan inilah gaya dakwah saya.
Tapi si Ongo yang membela si Elia tadi minta Bang Tri ini ubahlah gaya dakwahnya. Misalnya seperti Donditan, tiru tuh Donditan, Ustadz Manahem Ali. Ongo, saya ini bukan Donditan, apalagi seorang Ustadz Manahem Ali. Saya ini adalah Bang Tri dan inilah cara dakwah saya. Dasar saya memperolok-olok si Ongo ini adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 tadi. Ini gaya dakwah saya. Bang Zuma lain pula gaya dakwahnya. Uni Rifa begini cara dakwahnya. Kisah tentang Yesus itu beredar berbeda-beda. Itu fakta. Nah, kamu bilang, itu kan pandangan teologi, Uni. Memang pandangan teologi. Memangnya dasarnya dari mana? Dari otak saja keluar. Pandangan teologi kalian pun dari kitab suci kalian. Dari teks tertulis kalian dapat. Jadi aneh secara kamu memisah-misahkan pandangan teologi dengan historis. Oke, kalian saja sekarang punya saya pandangan tanya. teologi Jangan dari digoreng dulu. kitab suci Sekarang yang saya kalian tanya. anggap adalah historis. Sekarang saya tanya. Nggak sekarang saya usah tanya. sama saya. Substansi yang saya bawa, argumentasi yang ekstra kanonikal. Ingat, saya mau Nggak usah, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa indah yang seolah-olah benar tapi salah. Biarkan dulu. Saya tanya kamu, kamu jawab. Kamu tanya saya jawab. Deal? Loh, Deal? Ska. Mau nggak? Ska. Saya nggak apa-apa. Saya dibilang bodoh. Nggak apa-apa. Iya, Memang dalam Kristen itu, ketika sudah mulai terguncang akan keluar kata-kata seperti itu. Saya nggak akan terpancing. Allah Iya, betul. ajarkan saya. Saya Assalamualaikum, untuk bersabar. Definisi Saya bertanya kepada Anda, wahai saudara Michael, apakah yang kamu bawa tadi, Itu Uni nggak ekstra tahu. kanonika Makanya tadi, di entahlah tekstual apa itu namanya, pandangan Uni. teologi Jadi atau sayang sekali. fakta Ternyata historis? saya pikir, aduh. Nggak usah curhat. Saya pikir. Saya kan nggak punya Roh Kudus menurut kamu. Jadi pandangan teologi kamu mengatakan memang saya bodoh. Itu pandangan teologi kamu. Saya nggak peduli. Saya mau tanya sama kamu sekali lagi. Konfirmasi sekali lagi nih. Apakah informasi yang kamu bawa tadi pandangan teologi atau fakta historis? Jawab. Yang saya bawa adalah fakta historis yang Oke. akan mengonfirmasi Talmud tadi keyakinan itu pandangan teologi atau fakta historis. Kalau kamu bilang itu historis, maka itu betul berarti kenyataannya ya. Berarti betul yang dikatakan oleh Talmud ya. Nah ini tidak bisa dibantah. Nah kelihatan ongoknya kan? Ongok betul sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ongok-ongok ini. Sampai jumpa di video yang lebih ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.